Assalamualaikum, wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Seorang aktivis vokal bernama Rismon menggemparkan publik dengan tuduhan bahwa ijazah mantan Presiden Mulyono palsu. Tudingan ini memicu polemik dan pertarungan sengit di meja hukum. Langsung saja kita simak ceritanya. Disclaimer: cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya, karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Siang itu, terik matahari seakan ikut membakar suasana panas di sebuah stasiun televisi swasta. Rismon, seorang aktivis vokal dengan rekam jejak kontroversial, duduk di kursi narasumber dengan tatapan tajam. Di hadapannya, layar lebar menampilkan foto Mulyono, mantan Presiden Republik Indonesia yang karismatik, tersenyum dengan latar belakang gedung Universitas Gadjah Mada. "Saya tidak akan mundur sejengkal pun," seru Rismon, suaranya menggelegar. "Ijazah Mulyono dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu. Ini adalah kebohongan publik terbesar yang harus diungkap." Kata-kata Rismon langsung menjadi trending topik. Berbagai media massa ikut memberitakan tudingan serius ini. Mulyono, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tenang dan berwibawa, sontak menjadi sorotan. Dukungan dan kecaman datang silih berganti. Banyak yang percaya pada Rismon, melihatnya sebagai pahlawan yang berani melawan kebohongan. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan motif Rismon, mengingat Mulyono adalah figur yang bersih dari berbagai skandal selama masa kepemimpinannya. Mulyono sendiri memilih untuk tidak banyak berkomentar. Melalui juru bicaranya, ia menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada jalur hukum. Bapak Mulyono yakin kebenaran akan terungkap. Beliau tidak akan menanggapi tudingan yang tidak berdasar ini secara emosional, ujar sang jubir. Namun, di balik ketenangannya, Mulyono tahu bahwa tudingan ini tidak hanya menyerang integritas pribadinya, tetapi juga kehormatan institusi pendidikan tempat ia menuntut ilmu, bahkan martabat bangsa. Ia telah bekerja keras, menempuh pendidikan dengan jujur, dan tudingan ini terasa sangat menyakitkan. Sementara itu, Rismon semakin gencar melancarkan kampanyenya. Ia mengadakan konferensi pers, muncul di berbagai acara talk show, dan menyebarkan bukti-bukti yang ia kumpulkan melalui media sosial. "Saya punya saksi, saya punya dokumen. Ijazah itu tidak terdaftar, tanda tangan rektornya tidak sesuai. Ini semua konspirasi untuk menutupi kebenaran," teriak Rismon dalam salah satu orasinya di depan gedung DPR, disambut sorak-sorai para pendukungnya. Atmosfer politik memanas, kepercayaan publik terhadap tokoh-tokoh penting dipertaruhkan. Sebuah skandal besar siap meledak. Terlihat Rismon sedang berbicara di sebuah konferensi pers, dengan mikrofon di depannya dan spanduk bertuliskan, "Usut tuntas ijazah palsu." Di belakangnya, Rismon sedang berpidato di depan kerumunan orang banyak, dengan ekspresi wajah yang penuh semangat. Merespons tudingan Rismon, pihak Mulyono dan Universitas Gadjah Mada, UGM, secara resmi melaporkan Rismon atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Berkas-berkas laporan segera diproses, dan tak lama kemudian, surat panggilan dari kepolisian pun sampai di tangan Rismon. Ia datang ke kantor polisi didampingi tim pengacaranya, dengan senyum percaya diri. "Saya tidak takut. Kebenaran akan selalu menang," katanya kepada wartawan yang mengerubunginya. Proses hukum bergulir. Rismon memberikan kesaksian dengan detail, mengemukakan argumen-argumennya yang selama ini ia dengungkan di media. Ia menghadirkan beberapa orang yang disebutnya sebagai saksi kunci, meskipun kesaksian mereka terdengar samar dan tidak konsisten. Tim pengacara Rismon berusaha keras membuktikan bahwa ijazah Mulyono memang palsu, menggunakan berbagai data yang sebagian besar berasal dari sumber yang tidak diverifikasi atau interpretasi yang dipaksakan. Di sisi lain, tim hukum Mulyono menghadirkan bukti-bukti yang jauh lebih solid. Mereka menyertakan salinan resmi ijazah, transkrip nilai, daftar hadir kuliah Mulyono selama di UGM,
hingga kesaksian dari para dosen dan teman seangkatan Mulyono yang masih hidup. UGM juga secara tegas mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Mulyono adalah alumni sah Fakultas Kehutanan UGM, lengkap dengan nomor registrasi dan data akademik yang valid. Dekan Fakultas Kehutanan UGM bahkan tampil di televisi, menunjukkan buku-buku registrasi mahasiswa tahun angkatan Mulyono dan menjelaskan prosedur verifikasi ijazah yang ketat. Puncak dari pertarungan di meja hukum adalah saat penyidik memutuskan untuk melakukan uji forensik terhadap ijazah asli Mulyono. Sebuah tim ahli forensik dari lembaga independen ditunjuk untuk memeriksa keaslian dokumen tersebut, termasuk jenis kertas, tinta, cap, tanda tangan, hingga metadata digital jika ada. Proses ini memakan waktu cukup lama, dan selama itu, publik menahan napas. Ketegangan semakin meningkat, dan perdebatan di media sosial semakin sengit. Ada yang percaya hasil forensik akan membuktikan kebenaran Rismon, ada pula yang yakin bahwa Mulyono akan sepenuhnya dibersihkan namanya. Rismon sendiri tampak semakin percaya diri menjelang pengumuman hasil forensik. Ia sering terlihat tersenyum dan berinteraksi akrab dengan para pendukungnya. Ini hanya masalah waktu. Setelah hasil forensik keluar, semua akan tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong, ujarnya optimis. Namun, di balik keyakinan itu, sedikit keraguan mulai menghantuinya. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur, tetapi jika ia salah, konsekuensinya akan sangat besar. Terlihat Mulyono sedang berjabat tangan dengan dekan Fakultas Kehutanan UGM, di samping mereka terdapat sebuah plakat bertuliskan, alumni teladan. Mulyono berjabat tangan dengan seorang pria di sebuah upacara. Di belakang mereka terlihat sebuah plakat bertuliskan, alumni teladan. Hari yang menentukan itu akhirnya tiba. Ruangan konferensi pers Mabes Polri dipenuhi wartawan dari berbagai media, kamera-kamera berkedip tanpa henti. Di podium, Kepala Divisi Humas Polri, didampingi oleh perwakilan dari tim forensik independen, berdiri dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, ia mulai membacakan hasil laporan forensik yang sudah dinanti-nantikan. Berdasarkan hasil uji forensik menyeluruh terhadap ijazah atas nama Mulyono dari Universitas Gadjah Mada, tim ahli kami menyimpulkan bahwa Kepala Divisi Humas berhenti sejenak, membuat semua orang di ruangan menahan napas. Ijazah tersebut adalah asli dan sah secara hukum. Sontak, suasana langsung riuh. Beberapa wartawan berteriak menanyakan detail, yang lain sibuk mencatat dan merekam. Kepala Divisi Humas melanjutkan, menjelaskan bahwa tim forensik telah memeriksa setiap aspek ijazah, mulai dari jenis kertas yang digunakan, komposisi tinta, keaslian cap dan stempel, hingga memverifikasi tanda tangan para pejabat UGM yang tertera. Semua hasil menunjukkan konsistensi dan keaslian yang tidak diragukan. Data akademik Mulyono pun telah divalidasi silang dengan arsip UGM dan dinyatakan identik. Berita ini langsung menyebar bagai kilat. Media massa secara serentak melaporkan hasil forensik yang membuktikan keaslian ijazah Mulyono. Dunia maya, yang selama ini menjadi medan perdebatan sengit, kini dipenuhi dengan beragam reaksi. Ada yang merasa lega dan memuji Mulyono, ada yang marah dan menuntut pertanggungjawaban Rismon, dan tak sedikit pula yang merasa malu karena sempat termakan tudingan palsu. Di sebuah ruangan terpisah, Rismon terpaku di depan televisi, menyaksikan siaran langsung pengumuman tersebut. Wajahnya yang semula penuh keyakinan kini memucat pasi. Tangannya gemetar memegang remote. Kata-kata, asli dan sah, terus terngiang di telinganya. Semua argumen, bukti, dan tudingannya runtuh seketika. Tim pengacaranya tampak terkejut, saling pandang dengan ekspresi khawatir. Mulyono, yang saat itu sedang berada di rumah, menerima kabar tersebut dengan tenang. Ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan berlebihan, hanya senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Kebenaran selalu menemukan jalannya, ucapnya pelan kepada sang istri. Ia merasa lega, bukan karena Rismon kalah, melainkan karena integritasnya dan nama baik alma maternya telah dipulihkan. Namun, ia juga tahu, bagi Rismon,
Ini adalah awal dari babak baru yang jauh lebih berat. Terlihat Rismond menatap layar televisi di sebuah ruangan yang agak gelap, dengan ekspresi terkejut dan kecewa. Rismond sedang duduk di sebuah ruangan yang gelap, menatap layar televisi dengan ekspresi terkejut dan kecewa. Setelah hasil forensik secara resmi diumumkan, gelombang kemarahan publik terhadap Rismond tak terbendung. Berbagai laporan pencemaran nama baik yang sebelumnya diajukan oleh Mulyono dan UGM, kini menemukan landasan yang sangat kuat. Polisi bergerak cepat. Tak sampai 24 jam setelah pengumuman hasil forensik, surat panggilan kedua untuk Rismond dikeluarkan, kali ini bukan lagi sebagai saksi, melainkan sebagai terlapor yang akan diperiksa intensif. Pagi harinya, Rismond datang ke kantor polisi. Kali ini, tidak ada lagi senyum percaya diri atau orasi yang lantang. Wajahnya lesu, sorot matanya kosong. Para wartawan yang dulu mengeluh-elukannya, kini menyorotnya dengan tatapan skeptis dan pertanyaan-pertanyaan tajam. Bagaimana perasaan Anda, Pak Rismond, setelah terbukti bahwa tuduhan Anda salah? Apakah Anda akan meminta maaf kepada Pak Mulyono? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk, namun Rismond hanya bisa menunduk, didampingi tim pengacaranya yang juga terlihat panik. Pemeriksaan berlangsung panjang dan melelahkan. Dengan bukti forensik yang tak terbantahkan di tangan penyidik, Rismond tidak bisa lagi berkelit. Ia mencoba mempertahankan beberapa argumennya, tetapi semua terasa lemah dan tidak berdasar. Di bawah tekanan bukti dan pertanyaan penyidik, akhirnya Rismond mulai mengakui bahwa bukti-bukti yang ia kumpulkan selama ini sebagian besar berasal dari desas-desus, interpretasi yang keliru, dan bahkan beberapa data yang ia rekayasa sendiri untuk mendukung narasinya. Motivasi di baliknya adalah ambisi politik dan keinginan untuk menjatuhkan Mulyono yang dianggapnya sebagai penghalang. Setelah berjam-jam pemeriksaan, pada sore harinya, sebuah pengumuman resmi dikeluarkan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, termasuk hasil forensik yang menyatakan keaslian ijazah saudara Mulyono, serta keterangan dari terlapor, kami memutuskan untuk meningkatkan status Rismond dari saksi menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Kabar Rismond menjadi tersangka ini langsung menguasai semua lini berita. Sebuah ironi yang pahit, sosok yang dulu begitu lantang menuding orang lain sebagai pembohong, kini justru terjerat dalam jaring kebohongannya sendiri. Para pendukung Rismond yang setia kini terpecah belah. Sebagian masih mencoba membela, tetapi sebagian besar mulai menarik diri dan menyatakan kekecewaan. Karir politik dan reputasi Rismond hancur dalam semalam. Roda nasib telah berputar 180 derajat. Dari penuding, ia kini menjadi terdakwa, menunggu proses hukum selanjutnya yang akan menentukan nasibnya. Terlihat Rismond sedang berjalan keluar dari kantor polisi, dikelilingi oleh wartawan yang mencoba mewawancarainya. Rismond dikelilingi oleh wartawan saat dia berjalan keluar dari kantor polisi. Ekspresi wajahnya terlihat sangat sedih dan putus asa. Setelah statusnya resmi menjadi tersangka, Rismond menjalani serangkaian proses hukum. Ia ditahan, menjalani persidangan, dan akhirnya divonis bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Hukuman penjara menantinya, ditambah dengan denda yang cukup besar. Rismond, yang dulunya adalah sosok yang disegani dan ditakuti dalam arena politik, kini harus mendekam di balik jeruji besi, jauh dari sorotan media yang dulu sangat ia nikmati. Di dalam sel tahanan yang sempit dan pengap, Rismond memiliki banyak waktu untuk merenung. Ia mengingat kembali ambisinya yang membara, keinginannya untuk selalu menjadi pusat perhatian, dan tekadnya untuk menjatuhkan siapapun yang dianggapnya sebagai lawan. Ia juga teringat akan wajah Mulyono, mantan presiden yang ia tuding habis-habisan. Kini, ia tahu betapa besarnya kesalahan yang ia perbuat. Kebohongan yang ia ciptakan telah melukai banyak pihak, tidak hanya Mulyono dan keluarganya, tetapi juga institusi pendidikan UGM, dan bahkan masyarakat yang sempat terombang-ambing oleh informasinya yang salah. Sementara itu, Mulyono memilih untuk menjalani kehidupannya dengan tenang. Setelah namanya sepenuhnya bersih, ia kembali aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan,
sesuai dengan latar belakang pendidikannya di bidang kehutanan. Ia tidak pernah secara langsung menanggapi hukuman yang diterima Rismon, hanya sesekali menyampaikan pesan tentang pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi di ruang publik. Sebuah kebenaran, seberapapun lama disembunyikan, pasti akan terungkap, ujarnya dalam sebuah wawancara. Dan sebuah kebohongan, seberapapun meyakinkan disajikan, akan selalu memiliki batas waktu. Kasus Rismon menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak. Ini menunjukkan betapa berbahayanya informasi yang tidak terverifikasi, terutama di era digital saat ini. Publik diingatkan untuk tidak mudah percaya pada tudingan tanpa bukti yang jelas, dan selalu mencari kebenaran dari sumber yang kredibel. Bagi para politisi dan aktivis, kasus ini menjadi peringatan keras tentang konsekuensi hukum dari pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Kebebasan berpendapat harus selalu diiringi dengan tanggung jawab dan integritas. Beberapa tahun berlalu, Rismon akhirnya keluar dari penjara. Ia bukan lagi sosok yang sama. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan sorot matanya yang dulu tajam kini terlihat lebih sendu. Ia mencoba menata kembali hidupnya, jauh dari hiruk-pikuk politik dan sorotan media. Kasus ijazah palsu Mulyono akan selalu menjadi pengingat pahit dalam hidupnya, tentang harga mahal sebuah kebohongan dan betapa teguhnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Masyarakat mungkin tidak akan pernah melupakan kisahnya, kisah tentang seorang penuding yang akhirnya terjerat oleh jaring tudingannya sendiri. Terlihat Mulyono sedang menanam pohon di sebuah hutan, dengan ekspresi wajah yang damai dan senyum tipis di bibirnya. Mulyono sedang menanam pohon di hutan, wajahnya tenang dengan senyum tipis.